Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa berkumpul di siang hari ini. Salam serta salawat selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Anak-anak yang Ustazah banggakan, bahwa kalian semua dalam keadaan sehat, semangat dan siap menerima pelajaran hari ini yang Ustazah berikan. Pelajaran hari ini yang Ustazah bawakan yaitu bersyukur tanpa tapi, iman dibalik hikmat dan ujian. Apa itu syukur? Syukur itu bukan sekadar ucapan alhamdulillah, tapi sikap hati, lisan dan perbuatan. Dalam Islam, syukur adalah bentuk keimanan dan kunci kebahagiaan. Syukur berlaku dalam semua keadaan, bukan hanya saat senang saja. Adapun dalilnya dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya jika kamu bersyukur pasti akan kamu menambah nikmat kepada aku. Syukur itu iman. Syukur adalah bukti iman yang hidup. Orang beriman tahu bahwa setiap orang yang datang dari Allah adalah kebaikan. Meski tak selalu sampai indah. Syukur membuat hati selalu terhubung dengan Allah, bukan dengan dunia. Bentuk-bentuk syukur ada 3. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan. Maksud dari syukur dengan hati yaitu meyakini bahwa semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu mengucap alhamdulillah, berzikir, mendoakan kebaikan. Syukur ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat untuk kebaikan, misalnya ilmu untuk mengajar, tenaga untuk membantu, uang untuk bersedekah. Syukur saat diberi nikmat, ketika sehat, syukur saat diberi nikmat. Maksudnya yaitu ketika kita sehat, lapang, berhasil atau bahagia, jangan lupa bahwa kita semua bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nikmatnya bersyukur, yaitu bersyukur adalah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasih sayang dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak hanya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula kebalikan dari bersyukur, yaitu kufur nikmat, yaitu tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga manfaat bersyukur. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kepada kita. Yang kedua, jauh kepada sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah akan selalu mengingat kita. Yang keempat, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, berbaik sangka kepada Allah. Yang keenam, terhindar dari sikap sombong. Dan yang terakhir, hati menjadi lapang, tenang dan bahagia. Syukur adalah nikmat dan juga bisa berupa ujian. Syukur saat diuji, bisakah ini yang berat, tapi tidak tinggi juga nilainya. Seperti Nabi Ayub yang tetap bersyukur walau kehilangan harta, anak, istri, dan mendapat sakit yang sangat berat. Ujian juga nikmat. Allah tidak menguji
untuk menyiksa, tapi untuk menaikkan derajat. Terkadang di balik musibah ada jalan menurut Terkadang di balik musibah ada jalan menuju kedekatan dengan Allah. Contohnya, saat kehilangan kita jadi lebih rajin berdoa. Saat kita sakit kita lebih merenung tentang hidup. Ada juga bahayanya tidak bersyukur, yaitu seperti yang tadi saya katakan, kebalikan bersyukur adalah syukur nikmat. Syukur nikmat adalah mengingkari pemberian Allah. Orang yang tidak bersyukur selalu merasa kurang, iri, dan tidak tenang. Dari Quran surah Sabah, artinya dari Quran surah Sabah ayat 13, artinya dan sedikit sekali dari umatku yang bersyukur. Ada juga cara melatih syukur sehari-hari. Yang pertama, bangun pagi, ucap alhamdulillah. Yang kedua, catat 3 hal yang bisa disyukuri hari ini. Yang ketiga, gunakan nikmat untuk hal lain. Keempat, hindari mengeluh tanpa sebab. Kelima, belajar melihat yang kita punya, bukan yang belum ada. Adapun dari sifat syukur kita dapat mengambil kisah inspiratif dari kisah tersebut. Ada seorang sahabat yang buta, miskin, dan sakit. Ketika ditanya, apa yang masih kamu syukuri? Dia menjawab, saya masih bisa menyebut nama Allah dengan lisanku, maka bagaimana aku tidak bersyukur? Pelajaran yang diambil dari kisah itu, syukur bukan soal banyaknya nikmat, tapi kesadaran akan siapa yang memberi. Sebagai penutup, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka saya yang akan bertanya. Untuk merefresh kembali otak kita, maka saya bertanya, apa tadi bentuk syukur yang saya berikan? Salah satunya, siapa bisa? Siapa? Satu orang. Apa? Bagus. Jadi jangan cuma dikasih jadi pelajaran untuk hari ini saja, jadikan untuk jadikan untuk ini pelajaran syukur untuk kita untuk kita aplikasikan di sehari-hari. Sebagai penutup, mari kita tanamkan syukur dalam hidup kita. Saat kita bersyukuri, jangan sombong. Saat kita bersyukuri, jangan pernah mengeluh. Saat biasa-biasa saja, syukuri, karena itu pun nikmat. Dan semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur tanpa takut, baik saat diberi maupun saat diberi nikmat maupun saat diuji. Dan hidup tak ada yang sempurna untuk siapapun. Semua orang hidup dengan takarannya masing-masing. Yang paling beruntung adalah mereka yang dapat menerima takdir Allah dengan lapang dada dan bersyukur kepadanya, karena yakin bahwa apapun yang ditetapkan Allah adalah yang terbaik. Oke? Semoga pelajaran yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sebelum saya tutup, saya tutup. Berakikah Sela Bonita, Aurelia, Nahda, Marshanda. Oke.
sebelum kita menutup pelajaran ini, kita ucapkan alhamdulillah. Kita sudahi mempelajari materi tentang syukur. Semoga ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.